dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Oke, jadi pelajaran kita itu tentang bagaimana kita sebagai manusia itu berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita sampai setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini. Yang pertama itu, setelah mempelajari ini, kita semua mampu mengartikan atau mengkonsepkan kembali bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lalu yang kedua, adik-adik mampu mengidentifikasi atau mampu mengelompokkan komponen-komponen yang berkaitan dengan lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Lalu yang ketiga, setelah nanti kita mempelajari bersama tentang dinamika interaksi ini, Ibu harap dari kalian ada yang mampu menceritakan kembali atau menyimpulkan secara sederhana bagaimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungan alam. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke. Jadi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, apa ada di antara kalian yang mengerti arti dari kata interaksi? Hubungan, Ibu. Ya, hubungan, benar sekali Bu. Ada yang lagi? Komunikasi, Ibu. Komunikasi, ya benar. Ada yang lain? Beradaptasi, Ibu. Beradaptasi, ya benar. Jadi jawaban dari kalian semua itu benar. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi di lingkungan manusia, baik itu secara berkelompok maupun secara individu. Oke, yang pertama itu kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ada yang tahu pengertian dari lingkungan alam? Ada yang tahu? Ada, Ibu. Lingkungan apa, Ibu? Yang tidak dibuat oleh manusia. Ya, lingkungan alam itu lingkungan yang tidak dibuat oleh manusia. Ada yang tahu lagi? Lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian tentang lingkungan alam itu sendiri. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Salah satu contohnya itu misalnya sungai. Selain sungai, ada yang tahu lagi lingkungan alam yang terbentuk tanpa campur tangan manusia? Gunung. Oke, sungai, gunung, laut, danau, lembah. Ya, lembah, gunung, bukit. Ya, itu adalah salah satu contoh lingkungan alam yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Oke. Di dalam lingkungan alam ini terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik. Yang kedua ada komponen abiotik. Oke, kalau komponen biotik itu mungkin ada di antara adik-adik ada yang tahu pengertiannya apa itu komponen biotik? Contohnya saja, Ibu. Ya, contohnya saja boleh. Apa
sekali. Oke, kalau Ibu sudah memberikan contoh, misalnya komponen biotik itu manusia. Mungkin kalau manusia itu, mungkin adik-adik bisa prediksi pengertian dari komponen biotik manusia itu bisa apa? Jadi bisa bernafas, Ibu. Ya, manusia itu bisa bernafas. Jadi pengertian komponen biotik itu adalah segala benda hidup di lingkungan. Segala benda yang hidup yang berada di lingkungan. Selain manusia ada hewan dan tumbuhan. Oke, komponen biotik itu yang pertama hewan, manusia dan tumbuhan. Oke. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, komponen biotik itu adalah segala benda yang ada di lingkungan, yaitu benda hidup. Lalu komponen abiotik itu adalah kebalikan dari komponen biotik. Ada yang tahu? Berarti benda yang tidak hidup itu. Oke, benar sekali. Komponen abiotik itu adalah benda yang tidak hidup. Contohnya apa? Batu, air, tanpa campur tangan manusia. Batu, air, tanah, angin, udara, dan yang terang, matahari. Oke. Nah, itu komponen. Ibu ulangi sekali lagi, komponen abiotik itu tanah, air, batu, udara, dan matahari. Nah, setelah mempelajari tentang komponen dari lingkungan alam ini, lalu bagaimana keterkaitan interaksi manusia dengan lingkungan alam itu sendiri. Nah, Ibu punya satu gambar. Oke, Ibu punya satu gambar, yaitu tentang bagaimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungan alam. Oke, kita perhatikan bersama-sama di sini. Dalam gambar ini nih, manusia sedang melakukan apa? Menanam padi. Ya, manusia sedang melakukan penanaman padi di sawah. Oke. Interaksi yang terjadi di sini yaitu pada saat manusia menanam padi ini, tentu ia sangat membutuhkan komponen biotik dan abiotik dari lingkungan alam. Salah satu contohnya itu, agar padi yang mereka tanam itu tumbuh dengan subur, maka manusia itu perlu membutuhkan apa-apa di sini? Air. Lalu yang kedua, tanah. Yang ketiga, matahari, dan juga udara. Ya, Ibu. Kegiatan sampai itu manusia juga memerlukan udara. Kalau tidak ada udara, tentu padinya tidak mungkin hidup. Oke, ini yang dinamakan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Oke, ini kan keterkaitan lingkungan alam, bagaimana manusia berinteraksi dengan alam itu di Sabah. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain. Nah, di Sabah apa itu? Apa lagi? Kita menimba air. Iya, kita menimba air untuk minum. Lalu selain di sawah, di kebun juga bisa, di kebun, di ladang, bisa toh? Ya. Oke. Setelah ini tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lalu yang kedua dengan lingkungan sosial. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, mungkin ada yang tahu bagaimana itu interaksi sosial? Hubungan manusia dengan orang lain. Iya, interaksi sosial itu bagaimana kita manusia ini berinteraksi dengan orang lain. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, namun ia membutuhkan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, baik yang dilakukan individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Pada saat Puput berbicara dengan Fitri, itu dinamakan sebagai interaksi sosial secara individu. Kalau misalkan kalian melakukan diskusi kelompok, itu interaksi sosial kelompok. Ya, interaksi sosial secara kelompok. Ada artinya kita deh. Oke, dalam dinamika ini. Dalam dinamika interaksi sosial ini ada dua jenis. Yang pertama, interaksi sosial secara langsung. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial secara langsung atau mungkin bisa memberikan contohnya? Contohnya saya dengan kita sekarang. Oke, satu-satu dulu. Kakak Fitri. Misalnya,
Saya dengan Vena Bu, apa misalnya saya minta bantuan dengan Vena, apakah punya peluang Ya, itu merupakan interaksi secara langsung. Contoh lainnya misalnya pukul, berjabat tangan dengan Amin, atau interaksi secara langsung itu dilakukan secara empat kayak atau muka. Kalau interaksi tidak langsung, Anda tahu perantara yang melalui perantara bisa melalui telepon, tapi bisa juga melalui sesama orang lain, sesama kita, ya sesama manusia, sesama kita bukan. Oke, salah satu contohnya interaksi sosial secara tidak langsung itu, misalnya hari ini Bella sakit ya, terus dia tidak pergi ke kantor. Lalu untuk menyampaikan lalu interaksi sosial secara tidak langsung itu misalnya hari ini itu Vera tidak datang sekolah untuk menyampaikan pesan kepada dosennya, maka Vera menuliskan surat sakit dan surat itu Vera titipkan melalui Fitri untuk diteruskan kepada ibu guru. Oke adik-adik, jadi itu pembelajaran kita terkait interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sebelum mengakhiri ini, Ibu Martes dulu, mungkin ada yang bisa mengulangi bagaimana pengertian interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ada yang bisa? saya Ibu. Oke, Puput. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu artinya manusia melakukan hubungan dengan alam. Misalnya manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk hidup, seperti menanam padi di sawah supaya manusia bisa makan dari padi yang di sana. Oke, kita tepuk tangan untuk Puput dulu. Oke, jadi semua sudah paham terkait materinya ya? Sudah Ibu. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akhiri cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok yang telah mensimulasikan mereka punya pembelajaran hari ini. Sedikit masukan dari saya terkait dengan waktunya mungkin bisa diperhatikan, dan juga untuk variasi dalam pembelajarannya mungkin bisa lebih diperhatikan supaya siswa lebih tersemangat. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok. Tadi kelompok sudah mensimulasikan untuk kita berikan sedikit masukan dari saya. Apabila simulasi itu menggunakan media itu harus sesuai ketika kita memaparkan materi, kita harus diikuti dengan media. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tentunya saya sudah Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi tentunya proses pembelajaran dari Ibu Ecang hari ini itu sangat luar biasa. Jadi adik-adiknya mungkin sudah mengerti begitu. Jadi sedikit masukan dari saya, setidaknya mulai proses pembelajaran itu alangkah baiknya Kakak Ecang itu akan menyuruh peserta didiknya menyanyikan lagu sesuai dengan topik pembelajaran hari ini.